atau tes-tes yang mendukung, ya. Status fungsi, ya, terhadap fungsi-fungsi sistem tubuh, ya, berhubungan dengan penyakit. Kalau muskuloskeletal berarti gait, apakah bisa berjalan atau tidak, menggerakkan anggota gerak atau tidak. Penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan komorbid atau penyakit yang sudah diderita, ya. Kemudian apakah menggunakan fasilitas bantuan, ya. Kemudian apa pasien harapkan, apa yang menjadi keinginan, ya, sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Pilihan-pilihan pasien, ya. Berarti kita harus melakukan suatu initial evaluation. Initial evaluation. Jadi pasien datang, kita harus melakukan suatu initial evaluation. Pernah evaluasi awal, ya. Setelah itu baru kita melakukan suatu perencanaan. Bagaimana seharusnya menilai apa itu sebenarnya? Bagaimana seharusnya? Ya, maka ada indikasi, kontraindikasi, hasil yang bisa diperoleh, pengalaman dokter dan tim, ya, analisis risiko dan keuntungan yang bisa atau manfaat yang bisa diperoleh, ya, alternatif pilihan terapi, dan kemudian apakah pasien setuju atau tidak. Kan semua tindakan tidak bisa dilakukan kalau ini minus, ya. Maka di akhir daripada prosedur strategic planning is informed consent. If patient refuse to, ya, maka kita harus menghindari atau tidak melakukan. Karena ada hak autonomi, maka itu yang akan saya jelaskan berdasarkan sistem or box approach, pendekatan 4 kotak. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, baru kita ke prosedur teknik. Apa yang harus dilakukan? Misalnya udah tulang. Oh, rencananya apa? Operasi itu, ya. Maka preoperative care, bagaimana kita menyiapkannya supaya betul-betul sesuai dengan standar. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan? Teknik, alat-alat, resiko, apa yang kita bisa harapkan dengan tindakan yang kita lakukan, dengan prosedur yang kita akan lakukan, komplikasi apa yang dapat ditimbulkan. Setelah kita pikirkan semua itu, baru masuk ke long term planning, ya, outcome atau dengan kata lain follow up, ya, apa yang dapat terjadi setelah apa yang terjadi, bagaimana, be better or be worse, ya, follow up test, visit, ya, apakah bersifat pengobatannya itu nantinya masih bisa terapeutik atau bahkan cuma palliative only, ya, hanya sekedar improve quality of life. Maka tujuan akhir dari long term planning adalah bagaimana meningkatkan, ya, kualitas hidup. Kualitas itu cara berpikir kalau ada cases, ya. Case come to the hospital, come to the clinic, come to see the doctor. Inilah yang akan kita lakukan sebagai seorang dokter. Bagaimana kita berbicara secara sistematik, ya, mulai dari evaluasi, ya, atau dengan kata lain kita pasti bertanya, Bapak, kenapa? Apa yang dikeluhkan? Sudah berapa lama? Dan seterusnya. Dan kemudian apa yang seharusnya dilakukan setelah terdiagnostik? Maka planning to therapy, prosedur teknik, dan kemudian kita after, ya, do something, ya, must be follow up. Kita harus lihat perkembangan day to day, week to week, month to month, seterusnya, ya.
effective time for healing. Berapa lama kita perkirakan according to the theory ya pastinya ya. Nah, bagaimana kita implementasikan systematic or box approach to the biotic thinking, biotic thinking. Itu kita ya ada ya juga, tapi ini lebih ke perspektif biotic. Lihat dalam medical indication atau bagaimana kita berpikir tadi pada fase for box yang pertama implementasikan, berarti kalau kita berbicara what is the patient medical problem, history, I mean anamnesis, diagnostic and prognostic patients on non patients. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk patient? Ya, do good, do no harm, do good, do no harm. Lakukan yang sesuai SOP, atau justru perberat. Ya, dengan beberapa pikiran-pikiran atau aspek yang harus kita libatkan di dalam medical indication. Berarti kita berbicara beneficent and non-maleficent. Bagaimana dengan patient preference, ya, pilihan-pilihan pasien itu, maka kita berbicara autonomy. Karena di dalam berbicara empat basic dasar, ya, yaitu autonomy, beneficence, non-maleficence, dan terakhir adalah justice. Nah, kalau kita berbicara medical indication atau bagaimana history sampai physical examination until the diagnosis already established, we think about this beneficence and non-maleficence. And the next is we ask to the patient apa yang menjadi ekspektasi patient, what patient want, apa yang pasien inginkan, ya, according to the patient problem. Maka kita akan memberikan pilihan-pilihan yang akan dijawab oleh pasien yang disebut tadi informed consent, persetujuan yang sangat berkaitan dengan autonomy, ya, respect for the patient autonomy, respect to the person, ya, integrity. Nah, contextual theories atau box ketiga kita lihat, kita berbicara hal-hal yang berhubungan dengan justice, loyalty and purpose. Are the family issues that might influence decision, ya, treatment decision. Banyak hal di dalam satu pengobatan, banyak hal yang bisa mempengaruhi di dalam suatu tindakan atau proses terapi pada pasien, ya, sehingga hal-hal itu perlu direduce, ya, dihindari untuk menciptakan profesionalisme, ya, ethical perspective. The aim is ethical perspective is, ya, professionalism. Bagaimana kita seorang tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan sebagainya, harus mampu mengimplementasikan profesionalisme, bekerja betul-betul tanpa hal-hal yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang disebut dengan ketidakadilan, ya, atau tidak keprofesionalan. Kita lihat saja misalnya, apakah ini pasien BPJS, apakah ini pasien tunai, ini apakah pasien dan sebagainya, ya, itu sangat berpengaruh. Ya. Bagaimana financial economic factor, ya, apakah ada hubungannya dengan religion, culture, ya, apakah kerahasiaan, dan seterusnya itu ada dalam contextual factors atau di situ dibahas tentang justice, ya. Nah, bagaimana dengan core box atau box terakhir, ya? Beneficence, non-maleficence, respect to the patient and autonomy. Jadi ada 3 aspek di sini kalau berbicara quality of life. Bagaimana hasil daripada treatment yang kita berikan? Maka kita akan
harus mempertimbangkan beneficence, non-malfeasance, dan respect for the autonomy. Ya, what are the prospect with or without for the return to the normal life? Bagaimana kira-kira prospeknya? Apakah sebenarnya yang kita lakukan ini berdampak baik atau berdampak buruk, berdampak jangka panjang, hanya berdampak sementara, temporary or for long time, ya, itu perlu dipertimbangkan untuk menilai apakah yang kita lakukan berhubungan dengan do good, beneficence, do no harm, dan respect, compassion, dan jadi inilah cara berpikir, konsep daripada bagaimana seorang dokter berpikir, professionalism, ya, standar operation procedure, standar computation, kemudian implemented in ethical thinking, ya. Nah, ada lagi banyak metode, tapi kurang lebih ini sama aja. Ini hanya metode idea. Bagaimana lebih, ini cara berpikir yang lain, tapi the principle is same, ya. The aim is same, ya. Jadi tujuannya sama. What is idea? Itu hanya singkatan daripada the first patient come, ya, di dalam menyelesaikan problema etik. We start from the identity. Bagaimana mengidentifikasi, berarti sama kalau orang tadi berbicara medical atau diagnostic patient, ya. Kalau kita lihat di sini medical indication-nya, ya, bagaimana mendiagnostik. Nah, kalau berbicara ethical perspektif, kita berbicara apa sih sebenarnya yang terjadi, faktanya apa, ya, bukan alibi, bukan dugaan dan sebagainya, tapi lebih apa yang kita temukan, apa persoalan. Atau dengan pertanyaannya adalah what is the ethical issue, ya. Kemudian kita betul membahasnya secara mendalam, ya, dan menentukan, determine the relevant ethical principle. Dari ethical principle tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah beneficence, non-malfeasance, dan kemudian beneficence, non-malfeasance, justice, dan autonomy. Yang mana prinsip yang masuk? Beneficence, non-maleficence, autonomy, or justice. Maka pertanyaannya adalah have perspective of relevant individual beings. Jadi ada ethical issue, ya. Nah, sekarang yang masuk apa? Yang mana paling tepat? Ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, makanya disitulah timbul namanya dilema etik. Sesuatu yang agak sulit untuk ditentukan secara mudah karena melibatkan banyak hal dalam pilihan-pilihan atau ethical principle impact, ya. Setelah itu baru kita explore pilihan-pilihan. Setelah kita lihat, oh ternyata ini ada masalah beneficence, ada non-maleficence, ada autonomy, ada justice. Kemudian kita sekarang pada fase E, ya, explore I, ya, explore E, explore the option, harm, benefit, strength, limitation, law, policy, mission, and vision, and value. Dengan pertanyaan, what is the most ethical justifiable option, ya. Dari semua option tadi yang mana paling justifiable, ya. Artinya yang kalau orang bilang mana yang paling baik dan terbaik yang dari antara yang baik-baik, atau paling sedikit buruknya dari seluruh yang buruk-buruk, kan gitu, ya. Setelah itu baru kita bisa action. Action itu merekomendasikan, implementation, evaluate. Nah, pertanyaannya adalah are we, am I comfortable with this decision? Comfortable itu artinya bukannya sekedar nyaman, bisa menerima, tapi itu berdasarkan analisa
in the interview, determine, explore, ya, sampai pada tahap ini. Ya, tidak akan mungkin comfortable ya without proses this one, ya. Tanpa melalui proses ini sangat sulit mendapatkan kepuasan. Oke. Saya kira cukup karena saya sudah bahas, saya hanya mengulang kembali untuk membuat lebih komplit di dalam berpikir. Sekarang saya akan membahas tentang topik kedua. Kenapa itu? Sudah cuma ini dulu. Sebentar ini Bapak ngajar dulu ya. Penjelasan Atira Hamzah. Itu sudah sangat lambat ya. Saya memasukkan sekali ya. Kalau di klinis saya tidak akan bisa selambat itu ya. Akan lebih cepat pengayaan. Kalau ini adalah pengisian ya. Kalau ini ceritanya mobil saya isi BBM-nya ya. Jadi saya menjelaskannya lambat. Sampai jam 8 ya. Saya akan membahas tentang topik pindah aja dulu nak. Ngajar dulu Bapak. Mana mami? Bicara mami dulu. Bicara mami dulu. Nggak sekolah kok nak? Enggak. Kasih mami paling. Coba. Coba turun dulu. Ya turun. Kasih mami. Oke, saya akan mulai tentang general principle and dietetic aspect of muscular dietary treatment. Jadi ini lebih ke implementation ya. Implementation cara-cara pengobatan yang memang sesuai dengan prinsip umum ya. Untuk khusus ya, especially for musculoskeletal cases. Nah, kita lihat sudah dibahas tadi bahwa bioetik prinsip anatomy, beneficence, non-maleficence, justice. Itu adalah 4 hal yang dasar ya, kemudian berkembang menjadi veracity, kebenaran, fidelity, kesayang, compatibility adalah menjaga kerahasiaan. Ini adalah aspek-aspek di dalam bioethical perspective. Sebenarnya ada bloknya tersendiri, tapi saya mengajarkan ini supaya jauh lebih cepat untuk paham ya. Di dalam berperilaku itu penting untuk menjalankan etika ya, baik dalam etika belajar, berperilaku, menempatkan diri ya, menghargai guru ya.
Tidak hanya kepentingannya saja baru dia begitu concern, tapi kalau sudah urusan gurunya tidak pusing, tidak soal kan. Saya kira sudah saya jelaskan kemarin, jadi saya hanya mengulang kembali bioethic branch of applied ethics that studies the philosophical, social, and legal issues arising in the medicine and the life science. Jadi lebih pada medicine dan life sciences. Jadi dia tidak hanya pada unsur manusia, kalau kita lihat is chiefly concerned with human life, well-being. That in some time also treat ethical question relating to the non-human ability empire. Jadi tidak terbatas pada manusianya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan biologi, termasuk dengan lingkungan. Kalau sudah berbicara bioetik, general prinsipnya kalau dalam penanganan muskuloskeletal system itu adalah ada 6 konsep dalam penanganan umum, prinsip bagaimana kita menangani kasus-kasus. Tapi ini not only for orthopedic or musculoskeletal system, but itu juga penting, bahkan seharusnya dilakukan pada seluruh kasus. Cuma ini saya bawa spesifik musculoskeletal system. Yang pertama adalah first do no harm. First do no harm. Kalau kita lihat dari aspek bioetik tadi, maka kita harus sesuai dengan beneficence dan non-maleficence. Artinya melakukan sesuai dengan standar operational dan competition, dan dengan harapan tersebut tidak melakukan hal-hal yang memperburuk kondisi pasien, kan begitu ya. Kita akan jelaskan berikutnya. Yang penting intinya tahu dulu adalah first do no harm, terus dan best treatment on an accurate diagnostic and prognostic. Mengobati orang tidak bisa, tidak jelas diagnostiknya dan tidak jelas prognosinya, vaksinnya, kan gitu ya. Select treatment with specific aim. Jadi harus memilih pilihan terapi yang spesifik according to the patient problem, Jangan melakukan suatu penanganan yang tidak pada saat tidak betul-betul spesifik untuk persoalan. Jangan pasiennya datang untuk penyakit tertentu, terus kita ada-adakan pengobatan lain karena aspek-aspek lain, bisa saja hal keuntungannya. Cooperate with the laws of nature. Artinya apa? Ada hukum-hukum alami, perkembangan pertumbuhan alami, penyembuhan alamiah, yang seharusnya terjadi secara fisiologi, itu tidak bisa kita kesampingkan. Jadi jangan mengatakan bahwa saya mau mengobati orang dengan obat apapun yang bisa sembuh 1 hari. It's impossible. Kenapa? Karena normally penyembuhan luka, wound healing need minimally 10 days until to 14 days. Jadi kira-kira seperti itulah penyembuhan. Tidak bisa langsung bisa hukum ini tidak bisa. Harus cooperate with the law of the nature. Kemudian be realistic and specific in your treatment. Jadi apa yang kita lakukan memang di samping spesifik realistis gitu loh. Jangan tidak masuk akal. Contoh you bawa pasien ke dukun, realistis kayak itu? Kan sangat tidak masuk akal. Select treatment for your patient as an epidemic. Sebelum saya lanjut, biar realistik maksudnya begini. Dukun itu maksudnya kalau bahasanya adalah orang tidak terlatih secara profesional. Tapi ada dukun yang telah dilatih. Nah, kalau itu dapat realistis, karena dia paham ilmunya, karena ada latihan-latihan yang mencegah komplikasi yang sedikit. Nah, berikutnya adalah select treatment for your patient as individual. Jadi tidak bisa lihat tangannya saja, because
ya, you are orthopedic surgeon, you treat only musculoskeletal system. Tidak begitu cara mengobati. The patient ternyata mendapat atau get head trauma also, ya. Jadi dia juga mendapatkan trauma kepala, ya. Tidak bisa cuma tangan kaki atau tulang belakang yang dikerja, ya. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu daripada apa yang saya sudah jelaskan supaya lebih paham, lebih spesifik. First, do no harm, primum non nocere. Berarti kita harus berbicara powerful, effective method in treatment. Ya. Banyak pilihan terapi, tapi bisa saja dia tidak powerful dan tidak efektif. Hanya menghabiskan waktu saja, tapi patient not be better. Bahkan be worse. Atau dia tidak juga ada perubahan dalam jangka waktu lama. Oke, sembuh juga boleh, tapi sembuhnya melewati batas waktu yang seharusnya. Tidak efektif. Maka ya, we have to treat the patient powerful and effective method. Ya. And then the expression iatrogenic disease mean harmful condition the patient. Apa itu? Bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu justru menimbulkan masalah baru, ya, iatrogenic disease. Ya, hati-hati. Kadang-kadang pengobatan kita justru contoh, ya, you treat the patient with painkiller, but for long time make the patient have, ya, ulceration in the gaster, ya, the patient gaster. Ya, jadi terjadi ulceration in the patient gaster, atau kita sebut dengan gastritis sampai ulcerative peptic ulceration. Ya. Berarti treatment kita itu telah menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut akibat kesalahan di dalam, atau kita salah operasi begini. Bisa saja, ya. Maka hati-hati di dalam penanganan. First, do no harm, primum non nocere. Hindari hal-hal yang tidak efektif atau tidak memberikan kondisi atau bukan pilihan yang terbaik di dalam penanganan pasien. Ya. Nah, bagaimana di best treatment on accurate diagnostic? Kembali lagi bahwa jangan mencoba-coba atau menduga-duga. Wah, ini pasien ini kena penyakit TBC. Nah, saya obati, ya, dengan obat antituberkulosis misalnya. Obat ternyata bukan TBC, dia ternyata kusta. Maka terjadi suatu kondisi yang kita sebut dengan wrong diagnostic. Ya, be careful. Ya. It's obvious that you cannot help your patient if you treat them on the basis of a wrong diagnostic. Jadi, kita harus betul-betul menegakkan diagnosis first. The final diagnostic already established as base, ya, sebagai dasar to treat the patient effective and powerful. Kalau tidak dilakukan apa tidak didiagnosis dulu, maka terjadi suatu kesalahan diagnosis, berarti salah dalam treatment. Wrong ini pasti diikuti dengan wrong treatment. Wrong diagnosis, wrong treatment. Berikutnya adalah prognostik. Sudah tahu-tahu pasiennya adalah end of life, end staging of the, misalnya malignant tumor in stage pada level atau staging, ya, 4 atau yang sudah sangat berat, already have malignant metastatic to the vital organ, ya, sudah metastasis jauh ke paru, ke hepar, ke ginjal. Kita tahu itu adalah namanya paliatif only, ya. Treatmentnya only paliatif. Tapi kita lakukan suatu upaya pengobatan secara agresif, ya. Maka not make patient be better, but maybe make patient be worse, ya. Kamu melakukan suatu pengobatan tanpa memperhitungkan prognostik. You treat only a secondary management,
manifestation of the disease, ya, artinya hanya berdasarkan the symptom and sign, not with the akurat diagnostik dan prognostik. Hanya mengobati berdasarkan apa gejalanya. Datang pasiennya, kenapa Pak sakit sekali kepalaku ini Pak? Dokter, dari sudah 1 minggu saya tidak bisa tahan, sudah sakit kepalaku ini. Kasih dulu obat. Nah, orang yang tidak memikirkan apa sebenarnya, langsung kasih obat anti sakit kepala, ya oxadon atau apa dan sebagainya. Intinya dia kasih painkiller only. Ternyata sakit kepalanya karena tumor di otak. Berarti apa yang dilakukan tidaklah memberikan kondisi lebih baik. After 8 hours, ya, patient feel pain again, ya. Kenapa? Karena masa kerja obat anti nyeri rata-rata 8 jam. Kalau sudah 8 jam sakit lagi, karena kenapa? The source of pain, the source of problem, ya, not known, artinya tidak diketahui atau tidak not identified, ya, tidak diidentifikasi, tidak ditemukan atau tidak diketahui. Dia hanya mengobati according to some symptoms and signs, ya. Nah, berikutnya adalah select treatment the specific aim. Pengobatan terhadap pasien itu tidak dapat, ya, dilakukan, atau dengan kata lain tidak efektif, tidak powerful, ya, jika kita tidak mencari source sumbernya. Maka apa sih sebenarnya masalah pasien? Pasien, ya, sometimes not have only one diagnostic but maybe more, 2 or more. Ya, bisa saja diagnostiknya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ya, itu sangat tergantung dari cedera atau apa yang dialami. Kalau kasus trauma misalnya, pasien come with pasien trauma ini, ya, get accident by hit by a truck. Hit by a truck. Bisa kita pikirkan kalau ditabrak truk itu gimana kira-kira? Bisa cedera kepala, bisa cedera toraks, bisa cedera muskuloskeletal, get fracture kayak gini, ya. Maka pengobatannya tidak cukup dengan hanya mengelola satu problem saja. Maka harus lihat, oh masalah A, masalah B, masalah C, ya. Kalau only pain relief. Tapi sumber pain-nya apa? Kan begitu, ya. Decrease in function, the improve function. Itu spesifik. The physical appearance, the prevention or correction deformity. Artinya ada kelemahan secara penglihatan kurang, maka bisa saja kita lakukan koreksi, ya. Dalam artian yang paling sering dilakukan oleh ahli-ahli khususnya misalnya benda plastik is cosmetically aim, ya. Kemudian ada orang pasien datang dengan jalan yang pincang misalnya, ya. Limping gait, abnormal gait, maka kita lakukan suatu correction operation to improve the gait. Nah, ini berbicara spesifik M. Ada problem, kita selesaikan problemnya. Pasien dia tabrak 6 bulan lalu oleh motor, kemudian patah kakinya, tidak dilakukan penanganan yang benar, bengkok kakinya, pendek kakinya misalnya. Maka apa yang kita lakukan, kita sudah jelas dasarnya bahwa dia dulu patah karena ditabrak motor, dan kemudian pada saat ini karena sudah 6 bulan sembuh, dia berarti no ada problem, tidak ada masalah lain, ya, kecuali adalah deformitas atau bengkoknya kaki, membendeknya kaki. So treat kakinya, nggak usah lagi treat yang lain-lainnya, karena memang problem the patient is deformity, ya, that make patient have abnormal gait, jalannya tidak benar, kan gitu, ya. Berarti di dalam penanganan kita juga harus jelas pemilihan
treatmentnya harus spesifik aim-nya, tujuannya jelas, ya, according to the patient diagnosis, according to the patient disease, cooperate with the laws of the nature. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang seharusnya secara fisiologis, penyembuhan luka, penyembuhan tulang, bone healing, ya, need, ya, for the adult itu minimally 6 until 12 months after get accidents atau get fracture. Ya, tidak akan bisa dengan simsalabim abrakadabra, nggak bisa. Ya, maka diperlukan adalah the natural restorative power of the human are truly remarkable and constitutes your strongest ally in treating a patient disorder injury. Yeah. You must appreciate the natural laws of the behavior of the body. Ya, kembali lagi. Ya. Apapun kau berikan, dengan cara bagaimana, kita tidak dapat melampaui kekuatan biologik of the human body. Ada proses alamiah secara fisiologis yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga pengobatannya harus mengikuti atau dengan kata lain mengakomodir proses atau rule proses alamiah, ya, cooperate with the law of nature. The next is be realistic and specific in your treatment. Harus realistis dan spesifik sih oke already ya, tapi realistis enggak. Kan realistik, sit and method of treatment, ya, metode tertentu, metode penanganan tertentu, ya, that might seem attractive in the theory, maybe neither realistic nor practical for your treatment. Jadi teori adalah teori, but teori adalah sesuatu basic in thinking, the basic way to treat. Tapi persoalannya adalah beda manusia, beda kemampuan, beda reaksi, beda proses untuk setiap cara yang diterimanya atau treatment yang diterima. Penyakitnya bisa sama, tapi proses penyembuhannya bisa berbeda, lamanya berbeda, bahkan ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Tapi di teori mengatakan lakukan ini, maka dilakukan itu. Ada pasien sembuh, ada tidak. Ya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan berdasarkan teori belum tentu realistis. Belum tentu praktis. Maka seharusnya kita melakukan suatu metode pengobatan yang realistis dan paling bagus realistis dan praktis. Oh, pasien patah tulang, ya kita pasang gips, ternyata dia tidak bergeser, masih anak-anak, pasang gips, oke, sembuh, ya, no need to operate it, no need operative treatment, just conservative by apply gips, plaster of Paris, ya, the patient become better. Jadi pasiennya sudah menjadi lebih baik, bahkan the patient bone di heal, ya, sudah bisa nyambung kan. Maka yang harus kita pikirkan, apakah teori yang telah kita dapatkan sudah cukup bisa memberikan atau sesuai dengan patient condition, patient disease, patient problem kan gitu ya. Not always. Tidak selalu, maka perlulah itu namanya experience, patient the doctor experience. Pengalaman itu membuat teori akan menjadi realistik dan praktikal.
realistis. Ini kasih apa kira-kira bagaimana sih? Anda realistis lagi, ini pasien dikasih begini, orang sudah mau kondisinya sudah level 4, grade 4, tumor ganas, metastasis. Permisi dokter, untuk suaranya dokter, mendarat dokter.